Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera kepada kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Saat Teduh pada pagi hari ini. Untuk kembali kita mendapat kesempatan mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelum kita membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini. Begitu besar kasih dan anugerah-Mu bagi kami sekalian. Kembali kami mendapat kesempatan untuk menikmati hari baru. Namun sebelum kami menjalani semua aktivitas kami hari ini, kami rindu bersama untuk mendengarkan dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah kepada kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya persiapkan dari kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Surat Yohanes yang ketiga, pasal 1 ayat 1 sampai 4. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi di dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran. Sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan pagi ini, memelihara firman ini, dan melakukannya dalam hidupnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dalam tema kabar yang membawa sukacita. Kabar yang membawa sukacita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita semua selalu mendengarkan atau melihat berbagai-bagai berita yang bertebaran di berbagai media-media sosial. Jika kita ditanya, yang mana berita yang menyenangkan atau mensukacitakan bagi kita? Apakah kabar tentang berbagai-bagai tindakan ketidakbenaran? Ataukah kabar tentang berita yang selalu mengedepankan kebenaran? Saya yakin kita semua sepakat bahwa kabar yang membawa sukacita bagi kita adalah ketika kita menyaksikan berbagai upaya dari setiap orang untuk selalu melakukan dan memperjuangkan yang namanya kebenaran. Sebaliknya, kita mungkin akan merasa geram, kesal, kecewa, dan marah ketika kita melihat dan mendengarkan berita-berita yang berisi tentang tindakan-tindakan kejahatan di berbagai tempat. Apalagi saudara-saudara, ketika kita menantikan kabar dari keluarga kita sendiri, tentunya kita akan sangat bersukacita jika kita mendengar kabar bahwa segenap keluarga kita selalu berjalan pada berbagai-bagai kebenaran dalam hidupnya. Begitupun sebaliknya, orang lain atau bahkan keluarga-keluarga kita akan sangat bersukacita ketika mereka mendengarkan kabar tentang kita, bahwa kita senantiasa berjalan untuk melakukan kebenaran di dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, marilah kita tetap saling mendorong untuk selalu berlaku benar, supaya semua orang turut bersukacita dan memuliakan Tuhan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih, suasana sukacita seperti itu juga telah diperlihatkan oleh Rasul Yohanes ketika dia mendengarkan kabar tentang Gayus, salah seorang anak rohaninya, bahwa Gayus tetap hidup dalam kebenaran, yakni bahwa Gayus tetap menghidupi ajaran kebenaran tentang Yesus Kristus.
Dan juga dia selalu mendukung penginjilan-penginjilan yang dilakukan oleh Yohanes dan rekan-rekannya yang lain. Mendengar kabar tentang kebaikan Gaius tersebut, Yohanes merasa sangat bersukacita, lalu mengirim surat ini kepada Gaius untuk mengapresiasi sikap Gaius dan mendoakannya agar senantiasa baik-baik dan sehat dalam segala sesuatu. Bayangkanlah Bapak Ibu saudara-saudaraku, jika kita senantiasa berupaya untuk hidup benar di hadapan Tuhan, orang lain akan selalu terdorong untuk menopang kita dan mendukung kita dalam doa-doa mereka. Kita akan menjadi orang yang terus dirindukan dan disebut dalam doa setiap orang yang turut bersukacita atas kebenaran yang selalu kita lakukan dalam hidup kita. Bayangkanlah kata-kata Rasul Yohanes ini kepada Gaius. Tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku selalu hidup dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, kita sungguh merindukan suasana sukacita seperti yang dirasakan oleh Yohanes. Sebuah relasi sebagai sesama anak-anak Tuhan seperti ini. Dan kita berharap suasana seperti ini akan juga menghiasi setiap relasi kita sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kita merindukan saudara-saudara kita untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Dan demikian pun saudara-saudara kita merindukan kita untuk tetap hidup di dalam kebenaran. Maka sekali lagi, marilah kita saling mendorong, saling mendoakan, saling mengapresiasi untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Semoga setiap kabar yang terdengar di antara kita anak-anak Tuhan, itu adalah kabar yang membawa sukacita iman bagi kita sekalian. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus memampukan kami untuk terus menjalani kehidupan ini dengan melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu, supaya setiap orang yang ada di sekitar kami senantiasa bersuka-cita tentang berbagai-bagai tindakan kebenaran yang dapat kami lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Begitupun juga saudara-saudara kami, anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Tuntunlah mereka Tuhan, untuk juga senantiasa berjalan pada kebenaran-Mu, sesuai dengan yang Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami semua sebagai anak-anak-Mu. Peliharakanlah kami Tuhan, menjalani hari-hari selanjutnya. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kami hikmat, kesehatan yang cukup, menjalani setiap langkah kehidupan kami. Semoga semua perjalanan kehidupan kami mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini kami melangkah pada bulan yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Biarlah di bulan yang baru ini kami boleh menjalani semuanya dengan penuh sukacita, memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Sempurnakanlah kami yang datang berdoa kepada-Mu. Kami serahkan seluruh perjalanan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah saat teduh pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita untuk terus melakukan firman-Nya dengan sebaik-baiknya, sehingga perjalanan kehidupan kita terus berjalan pada kebenaran menurut kehendak Tuhan. Salam kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.